Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan bacakan salah satu di antara profil sahabat yang bernama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Khajraji An-Najjari, tapi kita lebih sering mengenalnya sebagai Abu Ayyub karena lakop beliau sebagai Abu Ayyub Al-Ansari. Ansor dari kata orang Ansor, yaitu ada Muhajirin dan orang Ansor. Maka beliau mendapatkan gelar Ansor karena beliau tinggalnya di kota Madinah. Di antara sahabat-sahabat yang Madinah, beliau ikut termasuk Bai'atul Aqabah. Jika ada sahabat Madinah kok ikut Bai'atul Aqabah, maka bisa dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang Muhajirin. Kalau kita mengenal as-sabiqun al-awwalun, biasanya disebutkan bagi orang-orang Muhajirin, orang-orang yang tinggal di Makkah, yang pertama kali masuk Islam, maka disebut as-sabiqun al-awwalun. Tapi kalau orang Madinah ikut Bai'atul Aqabah, berarti menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam di antara sahabat-sahabat Madinah yang lainnya. Nah, kecintaannya kepada Rasulullah inilah yang mungkin nanti akan menjadi bukti bahwa ketika ontanya Rasulullah datang menuju kota Madinah, semua orang berebut pelananya Rasulullah, pelana onta Rasulullah. Rasulullah sangat cinta terhadap binatang, maka binatang-binatang ataupun barang-barang sekitar Rasulullah memiliki nama semuanya. Kita mengenal misalkan pedangnya Rasulullah yang diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang ujungnya memiliki cabang, disebut sebagai Zulfikar. Atau kita mengenal misalkan ontanya Rasulullah disebut Qaswa. Jadi kecintaan Rasulullah, dan di antara sunnah Rasulullah memiliki nama-nama terhadap barang-barang ataupun binatang di sekitarnya. Nah, ketika datang ke kota Madinah, saya ngapan. Ketika sampai ke kota Madinah, maka para sahabat semua menyambutnya. Yang sangat terkenal Tola'al Badru Alaina, semuanya keluar, baik itu wanita, anak-anak, semuanya mereka keluar dan menyambut Rasulullah, bahagia dengan kedatangan Rasulullah. Boleh saya mundur aja? Saya mundur aja. Boleh buka nggak, Pak? Ya, saya nggak ngapan. Mohon izin saya berjarak saja ya, saya nggak kuat. Baik, ketika datang ke kota Madinah, maka semua sahabat keluar untuk menyambut Rasulullah dan mengambil tata kakang ontanya Rasulullah. Di saat itulah, ketika itu Rasulullah menyampaikan, da'hu fa innahu ma'murah, biarkan onta ini berjalan karena dia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka onta itu nanti akan berhenti di sebuah tempat yang mungkin kalau saya membayangkan adalah orang yang paling cinta terhadap Rasulullah saat itu. Di situlah beliau akan berhenti onta tadi, dan di situ juga akan dibangun sebuah masjid yang disebut sebagai Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini melaksanakan umrah ataupun haji, nanti sholat, salah satu di antara area penting yang Bapak Ibu pakai buat sholat adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Karena nanti setelah pelebaran, rumah Abu Ayyub Al-Ansari akan masuk dalam area Masjid Nabawi. Dan beliau diceritakan juga di sini termasuk orang yang mengikuti rombongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika nanti terjadi perpecahan di antara orang muslimin. Dua poin besar yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu, temanya tentang cinta terhadap Rasulullah dan keluarganya, yang dicontohkan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari memiliki rumah 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Maka Rasulullah diminta oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, tinggallah engkau di lantai atas, penghormatan kepada Rasulullah, biarkan saya yang di lantai bawah. Tapi karena Rasulullah paham, hari-hari itu semua sahabat itu ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin menyambut Rasulullah, ingin menjamu Rasulullah, dan ternyata Rasulullah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, pasti mereka akan bertamu kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau nanti di lantai 2, maka akan bolak-balik naik tangga. Simpelnya Rasulullah seperti itu, maka Rasulullah tinggal di lantai bawah, Abu Ayyub di lantai atas, seperti kita saat ini di lantai 2 aja. Maka ya sudah seperti biasa, karena ini permintaan Rasulullah dilaksanakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Pas malam harinya, bahasa kita mungkin melilir gitu ya, pas bangun, beliau nyadar, kita ternyata sedang di atas kepalanya Rasulullah.
Kita berjalan di atas kepala Rasulullah. Kalau ada orang di bawah, pasti kita ada di atas kepala orang-orang yang ada di lantai bawah. Apa yang terjadi malam itu? Beliau bangun dan beliau mojok dengan istrinya, tidak kemana-mana, hanya berdua di situ aja sampai pagi. Ya Allah, aku ternyata di atas kepalanya Rasulullah. Semalaman beliau di pojokan dan tidak kemana-mana, di situ aja. Gak tidur mungkin. Beliau pasti akan berdiri karena saking takutnya dengan tidak memiliki adab terhadap Rasulullah. Dalam tema kita mungkin hari ini berlebihan mungkin, tapi ini adalah babnya bab cinta. Bagaimana ihtiroman terhadap guru, ihtiroman pada kiai, ihtiroman pada Rasulullah khususnya, yang dilaksanakan Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya sampai mojok semalaman di pojokan. Saat itulah pagi harinya beliau menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalaman ini berat sekali ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, illa innil akrahu a'dhamu an akuna fawqaka wa takuna tahti. Ya Allah ya Rasulullah, ini sangat berat ketika aku ada di atasmu dan engkau di bawahku. Fadhar anta fakun fil ulu. Bangun ya Rasulullah, maka naik ke atas ya Rasulullah, aku aja yang di bawah. Karena dipaksa oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, maka Rasulullah naik ke atas dan Abu Ayyub Al-Ansari di lantai bawah. Diceritakan 6 bulan Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, setiap hari dimasakkan makanan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dengan nampan besar. Maka Rasulullah nanti akan makan dengan nampan itu, yang pasti beliau tidak akan pernah habis dengan nampan porsi sebesar itu. Sengaja dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti sisa makanan dari makanan Rasulullah itu yang dimakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalam area nampan tadi ada area-area yang terjamah oleh tangan Rasulullah, itu yang dimakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Mungkin berbeda pendapat di antara kita di Indonesia, ada namanya sebut tabarrukan, ngarap berkah. Kalau di pesantren-pesantren setelah kiai ngajar gitu kan, kopinya itu rebutannya bukan karena kopinya, tapi sisa dari kiai. Di situ disebut ngalap berkahnya. Yang ini dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari terhadap makanan Rasulullah. Tetapi suatu hari ternyata ketika Rasul dibawakan makanan oleh pembantunya Abu Ayyub Al-Ansari, ketika turun ke bawah lagi ditunggu, jadi Abu Ayyub nunggu makannya setelah Rasulullah. Pas dibawa ke bawah, loh kok masih utuh, sepertinya tidak terjamah sama sekali oleh Rasulullah. Maka beliau buru-buru naik ke atas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aharamun hadza ya Rasulullah, apakah ini haram ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, enggak, ini enggak haram. Loh kenapa enggak dimakan ya Rasulullah? Lana fi saum, karena di dalamnya ada saum. Saum itu apa? Bawang. Loh kenapa ya Rasulullah? Aku lagi enggak suka. Hari-hari ini Jibril sering datang kepada diriku. Aku khawatir kalau aku makan bawang, bau mulutku nanti menyakiti Jibril. Maka aku enggak suka dengan saum itu. Ya Rasulullah, apa yang kamu enggak suka? Ya Rasulullah, aku pun enggak suka. Maka semenjak itu beliau termasuk di antara orang yang tidak suka terhadap saum. Bukan kenapa-kenapa, tapi karena bekas baunya. Maka kita patut muhasabah kalau kita misalkan sholat pengen ketemu dengan Allah gitu kan, terus sambil perjalanan menuju sholat kita sambil ngerokok gitu. Maka kalau sambil ngerokok sambil tolong bawa sikat gigi gitu, biar tidak menyakiti bau ketika kita sedang sholat. Ini mahabbah beliau terhadap Rasulullah, cinta beliau terhadap Rasulullah. Poin yang kedua, hadisul ifki. Yang sangat menonjol adalah ketika terjadi hadisul ifki atau hadis dusta terhadap ibunda Aisyah, sikap sejarah, kalau kata Ustadz Hanan At-Taki namanya sikap sejarah, karena perjalanan hidup kita itu pasti akan berulang-ulang mirip-mirip dengan orang terdahulu. Kalau zaman sekarang banyak hoaks, di zaman Rasulullah juga ada hoaks yang paling terkenal namanya hadisul ifki. Itu namanya hadis hoaks tentang ibunda Aisyah. Di dalam kisah ibunda Aisyah ini beliau ketinggalan dan ditemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal, kisah pendeknya. Dan dalam perjalanan itu bayangkan, jadi semalaman sampai duha, ketika datang pagi hari, Sofwan bin Mu'attal tugasnya adalah menjadi sahabat untuk mencari pedang-pedang yang ketinggalan dari